Setelah kejadian ini sih fix aku yakin temen aku ini agak sedikit trauma ya kalau misalkan ngambil lembur, apalagi kan kalau misalkan kantornya itu emang lagi melakukan efisiensi daya gitu ya. Jadi emang kalau misalkan malam itu gak semua itu dinyalain si lampu-lampunya, jadi emang beberapa lampu itu mati gitu ya, emang demi efisiensi tenaga. Nah, emang kebetulan itu kan biasa akhir bulan ya, karena kan emang ada pembukuan ya, kan emang memutuskan untuk ingin beres gitu ya, ambil lembur, karena emang tahu lah ya di itu ada pas satpam gitu tempat kerjanya itu kerja. By the way teman aku itu cowok ya, kerja aja gitu ya, fokus gitu ya sampai pada isya. Tapi tiba-tiba pas jam 8 kesana katanya ada kontrang, tahu nggak sih kalau misalkan yang pementung satpam itu jatuh gitu ya, kayak gitu kan, agak berat gitu, kayak pentungan satpam gitu, trang kayak gitu. Bingung ya teman aku itu, dengerin mungkin si bapak gitu ya, kan biasanya suka trang kayak gitulah ya. Nah, didengar kok kayak beda gitu ya, kayak agak sepi, kayak mencekam kayak gitu ya. Telepon gitu ya, Pak di mana, katanya gitu ya, kata teman aku. Ternyata oh ya udah beres belum, nanti saya kunciin deh karena ini lagi cari makan dulu katanya di luar, katanya gitu dong. Berarti yang teman kita itu denger itu berarti bukan kan. Ya udah beresin sampai akhirnya jam 9 udah beres, semuanya dimatiin. Penasaran kok masih ada yang terang kayak gitu ya, bingung ya. Sedangkan si pas satpamnya itu lagi di luar cari makan ya, pas dilihat tengokin ternyata kayak ada yang mainin pintu kayak gitu. Nah, deketin karena kan emang si lampunya itu emang sebagian itu dimatiin ya. Pas deketin enggak teman-teman, si teman aku itu ngelihat apa, jadi pas dideketin kan ngelihat ya ada pentungan, pas dilihat disorot dong pakai kamera HP-nya kan, kalau misalkan HP itu kelihat ya. Pas dilihat ternyata emang ada satpam ya, bajunya itu katanya emang satpam, tapi si mukanya itu hancur sama si matanya itu bener-bener putih kayak gitu. Soalnya kan kaget ya teman aku itu, lari sampai akhirnya pamitan, telepon ya Pak saya udah pulang duluan ya, itu tolong kunciin, saya melihat yang aneh katanya kayak gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan pulang, dan emang pas pulang itu kebetulan si jadwalnya ronda temen aku kayak gitu. Ya udah positif thinking aja ya, nggak dipikirin, nggak apa-apa, udah makan udah itu ronda ya, karena emang kebetulan itu ronda itu harusnya berdua ya, ronda itu. Nah kebetulan kan si temannya aku itu kan kalau misalkan ronda ini nggak bisa katanya, aduh nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa sendiri aja toh. Selama ini pun kalau misalkan ronda di rumahnya itu nggak apa-apa. Tiba kan kalau misalkan malam-malam yang ronda itu kan, kalau misalkan tiang listrik selalu bunyiin ya, tang tiap jam berapa ya. Nah jam 1 dia itu kan ngebunyiin tang di blok 1 itu ya, di blok 2 tang ngebunyiin ya, aman gitu ya, tanda aman Pak. Pas di giliran di blok 3 dia belum ngemukulin si kentongannya ke tiang listrik, tapi di blok 4 itu udah ada yang tang. Bingung ya dia tuh mikir gitu, padahal kan temennya itu dia nggak bisa ngelakuin ronda juga kan, si temannya itu, teman tetangganya itu. Bingung siapa gitu, sampai akhirnya ke blok 4 dong. Dia mikir nggak ada yang nggak datang tangan, ya udah sama beliau itu di trang, karena emang si blok 4 itu kebetulan di daerah tiang listrik itu deket kayak pohon-pohon kayak gitu dong. Tiba-tiba kan kayak si bajunya itu kayak kok air gitu, dari mana gitu. Pas dilihat ke atas dong, itu mah dong pocong. Jadi itu teh air dari pocong. Jadi selama yang tadi itu terang itu, si pocong itu yang ke tiang listrik ngaduk terang, dan pas di center dong ternyata si air yang jatuh itu teh dari pocong. Sontakan kaget lari, dan emang endingnya sakit gitu ya. Besoknya itu sakit panas dingin, nggak masuk kantor juga kayak gitu. Gimana teman-teman cerita horor kali ini, yang rekan kita itu yang kerja malam gitu ya, dan ngelihat sosok satpam yang ternyata satpamnya itu horor hantu, dan pas pulang pun dia itu mencoba positif thinking, dan emang pas jadwal rondanya pun masih digangguin dan ketemu sama pocong kayak teman-teman. Jadi itu kayaknya apakah yang di kantor ngikut atau beda lagi nih? Coba tulis di kolom komentar ya, karena emang cerita serem ini hanya sebatas itu gitu ya, cerita dari rekan aku. Sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. See you next video di episode cerita serem berikutnya. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Jangan lupa untuk zikrullah tiap waktu.
Dan tepat waktu tentunya, share video di episode cerita serem berikutnya. Serem batu. Bye-bye.